Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Ya, di video kali ini kita akan membahas satu koin yang menurut saya juga masih bisa berpotensi untuk naik, yaitu adalah Uniswap. Oke, sebelum itu kita coba lihat market overview. Kita buka coin market cap. Nah, di coin market cap ini kemarin memang koreksi yang lumayan drastis ya semuanya. Makanya sekarang kalau kita lihat selama 24 jam di sini dari chart ini masih hijau semua ya rata-rata. Kenapa? Karena sudah koreksi kemarin. Jadi sekarang sudah pada bangkit walaupun kalau kita lihat dari 7 harinya ini 7 hari itu seminggu ya. Jadi kebanyakan ini masih warna merah seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena majority sudah mulai bangkit lagi ya. Kebanyakan sudah mulai bangkit lagi. Kita akan bahas koin Uniswap yaitu koin nomor 9 di coin market cap. Jadi ini koin besar sebenarnya. Kenapa kita bahas Uniswap? Nanti saya jelaskan kenapa kita harus bahas Uniswap. Oke, kita mulai dari fundamentalnya dulu seperti biasa. Bisa dari klik Uniswap lalu kita buka ke ratings. Di ratingsnya ini adalah dia masih S, jadi dia healthy, koin bagus. Lalu grade-nya juga C++. C+ ini termasuk bagus ya. Saya setelah beberapa kali menganalisis koin ini paling bagus saya lihat itu B-. Jadi C+ itu lumayan bagus. Sekarang kita lihat kenapa Uniswap itu bisa jadi C+. Pertama adalah Uniswap has the highest trading volume among decentralized exchanges and has even periodically surpassed Coinbase. Maksudnya artinya apa tuh? Nah, pertama kita tahu dulu Uniswap itu apa. Uniswap itu adalah uh, salah satu koin yang bergerak di bidang decentralized finance, oke, DeFi. Lalu dia bergerak lagi spesifiknya adalah di decentralized exchanges. Nah, kita bedain dulu decentralized exchanges itu apa? Decentralized artinya. Nah, ada juga centralized exchanges. Centralized exchanges seperti apa? Seperti mungkin kalau kalian tahu toko kripto, Indodax atau Binance itu centralized exchanges karena ada perantaranya yaitu mereka. Sedangkan kalau Uniswap itu decentralized, jadi nggak ada yang menguasai exchange-nya seperti itu. Lalu berarti ini artinya apa? Artinya kadang-kadang Uniswap aja sebagai decentralized exchanges itu bisa lebih besar volumenya, highest trading volume daripada Coinbase. Coinbase itu salah satu exchanges terbesar di Amerika yang baru juga IPO ya, baru stoknya baru kita bisa beli gitu sahamnya. Oke, ini adalah Uniswap is a leading decentralized exchange di Ethereum ecosystem, di ekosistem Ethereum. Lalu ntar kita akan bahas apa sih Uniswap itu dan versi terbarunya apa. Oke. Nah, ini kita buka Uniswap. Di Uniswap ini teksnya adalah decentralized exchange karena Uniswap adalah decentralized exchange. Jadi kita klik aja decentralized exchange. Contohnya decentralized exchange itu seperti apa? Kalau kalian mungkin lebih familiar kepada PancakeSwap. Nah, PancakeSwap ini adalah decentralized exchange untuk Binance Smart Chain, oke? Sedangkan Uniswap ini adalah decentralized exchange untuk Ethereum. Nah, terus juga ada kayak SushiSwap, Curve, 1inch, dan lain-lain seperti itu ya. Kita masuk ke website lain. Website lain adalah DeFi, DeFiPulse.com. Ini adalah decentralized finance, website yang khusus untuk decentralized finance crypto. Nah, di website ini kita bisa lihat di bagian decentralized exchange ini, Uniswap itu nomor 1 dengan chain Ethereum-nya. Yang kedua dikuasai oleh Curve Finance, yang ketiga dikuasai oleh SushiSwap seperti itu. Jadi Uniswap ini masih termasuk nomor 1 di decentralized finance, decentralized exchange, ya dengan dominance-nya itu 30%. Jadi lumayan dominan, tapi nggak begitu dominan. Kalau kalian buka yang lain, seperti derivatif, ini sekitar 70%, lending 32%, payment 51%, aset 34%. Jadi sebenarnya ini yang paling kecil sebenarnya dari decentralized finance untuk dominance-nya. Jadi terbaginya lumayan rata dari Uniswap, Curve, dan Sushi. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita langsung lanjut ke apa ya? Google Trend deh, coba. Google Trend tuh yang ini. Oke, kenapa saya mau bahas Uniswap? Karena Uniswap ini baru saja mau rilis Uniswap V3, versi ketiganya. Jadi sudah versi 1, versi 2, versi 3. Lalu kita kalau bisa search juga, kita bisa search Google Trend. Di Google Trend ini, search Uniswap. Di sini kita pakai worldwide. Kalau kalian mau Indonesia bisa, mau Amerika bisa, atau Malaysia, Singapura, dan lain-lain juga bisa. Kita bisa lihat trendingnya tuh bagaimana. Tapi secara worldwide ini Uniswap ini sangat trending pada bulan September di tahun lalu. Lalu sekarang trendingnya itu sudah lumayan naik ya. Ini kalau lihat ini April 18, berarti minggu ini juga trendnya sudah naik cukup tinggi,
hampir sama dengan yang ini untuk September ya. Dan ini sudah mau launching Uniswap V3 gitu. Itu dari Google Trend, udah naik trennya, berarti orang sudah lebih melihat Uniswap seperti itu. Oke, kita mulai buka ke ininya deh, kita buka ke websitenya. Nah, ini websitenya Uniswap. Apa sih websitenya Uniswap? Jadi lebih ke arah decentralized exchange. Jadi ini ke arah swapping. Jadi kita pertama harus connect wallet kita. Lalu kalau udah collect, kita bisa misalnya wallet kita ada 1 inch token. Misalnya kita punya 500 1 inch token gitu ya. Kita bisa swap 500 1 inch token kita dengan Mana. Mana itu Decentraland tokennya. Nah, ini masih banyak pilihan sebenarnya. Bisa kita lihat banyak banget pilihannya. Nah, ini adalah teknologi V2-nya, versi 2-nya Uniswap. Versi pertamanya Uniswap itu seperti apa? Versi pertama Uniswap itu kita cuma bisa exchange token ke Ethereum. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi kita mau beli dari 1 inch, kita mau beli ke mana? Atau ini dari sini dari mana kita mau beli ke 1 inch? Kita harus tukar mana ke Ethereum dulu. Pada saat kita udah tukar mana ke Ethereum, kita baru bisa tukar Ethereum ke 1 inch. Jadi agak lama seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa langsung dari mana ke 1 inch seperti itu. Nah, versi 3-nya ini kita kalau buka, ini adalah Introducing Uniswap V3 version 3 ya. Nah, versi 1 November 2018, versi 2-nya Mei 2020. Sekarang versi 3, apa sih kelebihannya? Ada concentrated liquidity, multiple fee tiers, dan lain-lainnya. Ini saya bisa bahas secara mendalam, tapi durasi akan agak lama, jadi kita coba scroll aja ya. Ini ada concentrated liquidity, lalu juga ada capital efficiency, juga ada videonya kalau kalian mau belajar lagi gitu ya. Ini banyak banget untuk belajar fundamental Uniswap, ini sangat bagus. Ini bukan token spekulasi, ini lebih token fundamental ya, yang memang bisa dipakai walaupun ada regulasi dan lain-lainnya. Seperti itu, active liquidity, ini bisa dibuka sendiri di website Uniswap. Oke, lalu kalau misalnya kalian mau lihat white papernya juga bisa, ini adalah white paper yang Uniswap untuk versi 3. Nah, ini dibuat March 2021 dan bakal launch soon. Jadi kalau misalnya Uniswap launch baru, otomatis price-nya juga bakal naik. Oke, kalau menurut saya bakal naik karena seperti yang di website ini banyak banget kelebihan-kelebihannya daripada versi 2-nya, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke chart. Pertama kita dari RSI. RSI ini termasuk healthy ya, di tengah-tengah, nggak overbought, nggak oversold, jadi kita masih oke. Kita langsung close RSI-nya dulu. Kenapa? Karena biar chartnya lebih gede. Oke ya. Pertama, kalau saya selalu, ini saya pakai MA. Saya nyalakan MA-nya. Biar apa? Biar kelihatan. Kenapa? Karena di sini kita lihat MA-nya, MA55-nya ini warna orange, MA20-nya ini warna merah ya. Ini di chart Binance 4 jam. Ini agak turun dia. Ini agak crossing nih. Kalau misalnya kita zoom ini ada hampir crossing nih. Udah crossing malah. Jadi agak lagi ada downtrend sebentar. Oke, langsung dengan Fibonacci-nya. Fibonacci-nya ini saya masukin ke timeline yang 25 Maret, tapi nggak taruh di paling bawah, karena ini bukan body candle-nya ya. Jadi kita lebih ke arah body candle-nya. Kenapa? Karena lebih valid. Saya melihat price-nya kena semua. Lebih bagus gitu ya. Lebih cakep. Oke, jadi biar lebih valid. Oke, seperti ini. Langsung ke paling atas. Di paling atas, kita bisa memberikan panah mungkin ya. Ada panah nggak? Nggak usah pakai panah deh. Oke, kita langsung pakai ini aja. Brush. Oke ya, ini adalah price Uniswap sekarang. Kalau misalnya sekarang lagi downtrend, kemungkinan besar dia mungkin bakal turun sebentar ya. Jadi turun ke bawah seperti ini. Nah, ada dua skenario. Skenario pertama adalah dia bakal turun lagi ke support sini. Seperti kemarin, di sini dia ada turun. Atau nggak dari sini dia bisa langsung lompat ke atas, ke balik lagi. Jadi ada reversal seperti itu. Ini baru reversal seperti ini. Jadi ada dua skenario. Ini menurut saya pribadi, pendapat pribadi, berarti disclaimer on ya. Berarti ini adalah salah satu price targetnya Uniswap itu di sekitar $44, $45, dan $47. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang di daerah, let's say dia bakal turun, kita kira-kira bakal turun, jadi kita bisa beli di daerah $30. Ini sudah lumayan harga diskon ya, nanti saya jelaskan juga ya. Lalu ini berarti sekitar, oke coba ya, ini kalau 1,414 itu sekitar 45%. Kalau misalnya ini sekitar 52%, oke. Ini
kira-kira profitnya. Dan ini bisa short term karena ini kemarin Uniswap sempat pumping kalau kalian tahu di market, tapi masalahnya ada news tentang Bitcoin turun terus, lalu juga ada regulasi-regulasi yang diterapkan seperti pajak di Amerika dan lain-lain, makanya Uniswap juga ikutan turun ya. Tapi turunnya ini juga nggak drastis seperti koin-koin lain. Jadi dia waktu dia udah pump, dia turunnya kembali lagi sebelum pump. Jadi sebenarnya ini istilahnya dikasih harga diskon kalau kalian mau sebelum ketinggalan roketnya atau sebelum ketinggalan keretanya. Jadi bisa ambil di daerah sini di demand zone-nya $31 dan $29 sebelum dia naik ke atas seperti itu. Disclaimer on, kembali lagi kita buka Uniswap Indodax Market. Mungkin kalian lebih suka ini. Oke, langsung bahas cepat karena sudah 11 menit ya. Oke, ini trendline-nya Uniswap. Jadi kemarin sempat turun pun dia nggak breakdown trendline ya. Trendline-nya masih positif ke atas. Jadi dia cuma mantul di daerah trendline warna ungu ini nih. Kemarin ini. Jadi dia naik. Ternyata semua pada turun dengan regulasi-regulasi. Dia turun juga tapi tidak breakdown trendline. Masih di trendline-nya. Berarti sehat sekali. Lalu kita buka ke time frame 4 jam. 4 jam ini kita buka. Sekali lagi di sini saya ada... saya jelaskan dulu. Di sini dia ada support ya di 500.000. Bisa dilihat ini ada pantulan di sini. Ini mungkin saya agak tebal kan. Kita lihat thickness-nya. Oke, lebih tebal. Bagus. Nah, lihat di sini ada pantulan resisten di sini, lalu ada pantulan resisten lagi di sini. Di sini ya, di sini ada pantulan resisten. Terus ada pantulan lagi resisten di sini ya. Lalu di sini dia bisa jadi support juga. Di sebelah sini ya. Jadi ini supportnya cukup kuat dan harga psikologi juga di 500.000 ya. Makanya di sini supportnya cukup kuat dan sekarang dia di daerah 497.000 mencoba untuk break out dari 500.000 ini. Oke, jadi sebenarnya ini sudah harga diskon. Kemarin sempat ke arah 580.000. Maka belum sempat menyentuh 600.000 ya. Oke, ini time frame 4 jam ya. 4 jamnya ini kita juga menggunakan level Fibonacci ya, ambil dari atasnya sebelum ini di 587.000, hampir 600.000 tapi belum nyampai. Lalu ke ini supportnya saya taruh di 427.000. Kenapa nggak di 500.000? Karena ini masih di sini 500.000 ini. Jadi saya pilih ke 427.000 karena di sini lebih kita bisa kelihatan di sini juga ada support-supportnya banyak. Jadi ini dulu resistennya dia di sini pada saat dia breakout ke atas. Jadi misalnya ini resisten dia di pantulan di sini warna kuning mungkin pantulan di sini, terus ada pantulan di sini. Lalu dia breakout ternyata ini false breakout. Kita mau breakout tapi tidak breakout, turun lagi. Lalu naik sampai sini, dia naik ke sini. Terus dia ada pantulan di sini sebagai support, lalu ada pantulan lagi di sini sebagai support. Jadi ini cukup kuat sebenarnya. Jadi kita bisa taruh level Fibonacci 0 kita di sini di area 420.000. Apakah dia bisa ke 420.000? Sepertinya agak susah ya sebenarnya. Oke, jadi dia naik ke atas. Sekarang di daerah sekarang sudah 500.000 ya. Jadi kalau misalnya mau ambil Uniswap di mana? Di main zone. Oke, kita coba langsung lihat di main zone kita. Kalau misalnya ini supportnya ini ada di sekitar 490.000 ya, ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya dia ternyata masih breakdown, karena dengan MA yang di Binance tadi ada bearish sedikit, jadi kemungkinan besar bisa jadi dia turun dulu, lalu naik. Jadi dia bisa mantul di support sini, mantul, baru dia naik seperti ini. Apakah bisa mantul ke support paling bawah sini? Kalau misalnya Bitcoin ada sesuatu news, atau bukan Bitcoin tapi cryptocurrency ada news lagi yang bisa membuat market tambah bearish lagi, tambah turun lagi, tambah koreksi lagi, mungkin dia bisa turun dan hold di support ini 460.000 karena ini cukup kuat supportnya ya. Bisa dilihat ini turun di sini, ditahan support di daerah sini. Jadi support ini cukup kuat sebenarnya. Seperti itu, tapi kemungkinan besar bakal mantulnya di daerah sini. Fibonacci 0,382 seperti itu, di sekitar 487.000 dengan target price kita itu kita zoom out sedikit. Oke. Nah, kita beli misalnya di daerah sini dengan price target di harga 650.000. Di sini sekitar 33%, lalu harga sekitar 684.000, sekitar harga 40%. Tapi ingat, ini masih time frame short term ya. Kalau misalnya ini mungkin orang bilang kalau di crypto 30%, 40% ini gak dikit doang ya, sebenarnya banyak yang 100%, banyak yang ribuan persen seperti itu. Jadi ini sebenarnya target short term, karena kalau misalnya dilihat ini, kita lihat Uniswap launching V2 itu Maret, tapi di Indodax ini belum ada ya. Maret dia baru sampai
pada tanggal 9 September dan Oktober gitu ya. Tapi baru naik-naiknya itu sekitar sekarang pada tahun 2021 dia baru naik ke atas gini ya. Jadi sebenarnya ini buat di hold long term lumayan juga untuk diversifikasi portfolio kalian, seperti itu investasi. Itu saja sih menurut saya video dari Uniswap saya, semoga membantu dan semoga menambah referensi koin untuk kalian semua untuk bisa dijadikan watchlist. Oke, thank you semua untuk watchingnya, thank you semua untuk supportnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini dan channelnya biar saya semakin semangat untuk membuat konten. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye.